Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Indah Sari dengan NPM 2021 3063 01159. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan manajerial. Sebelumnya, apa sih pengertian laporan itu? Jadi, laporan itu merupakan suatu bentuk komunikasi yang dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan mengenai sesuatu hal tertentu sesuai dengan tujuan penulisnya. Sedangkan untuk fungsi laporan, yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi vertikal, di mana komunikasi vertikal itu biasanya dilakukan oleh atasan dengan bawahan atau bawahan dengan atasan. Yang kedua sebagai alat pertanggungjawaban. Yang ketiga untuk memberikan informasi penting. Dan yang keempat untuk mengambil keputusan. Syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah laporan manajerial itu yang pertama yaitu kecermatan, dan yang kedua yaitu ketepatan waktu, untuk yang ketiga kecukupan, yang keempat kesederhanaan, dan yang kelima kejelasan. Fungsi laporan yang pertama berdasarkan penyampaian waktu. Terbagi menjadi dua yaitu laporan rutin dan laporan insidental. Laporan rutin adalah laporan yang rutin ditulis setiap periode, seperti harian, bulanan, bahkan tahunan. Laporan insidental adalah laporan yang dibuat apabila diperlukan. Yang kedua yaitu berdasarkan cara penyampaian, itu ada laporan lisan, laporan tertulis, dan laporan visual. Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan langsung melalui ucapan. Laporan tertulis adalah laporan yang ditulis dalam bentuk file atau data. Sedangkan laporan visual adalah laporan yang disampaikan dalam bentuk video. Yang ketiga adalah jenis laporan berdasarkan bentuk. Ada laporan berbentuk surat, laporan berbentuk formulir, dan laporan berbentuk karangan. Yang keempat berdasarkan sifat penyajiannya, itu ada laporan informal dan laporan formal. Laporan informal adalah laporan yang tidak menggunakan format tertentu dalam penulisannya. Sedangkan laporan formal adalah laporan yang kaidah atau simbol penulisannya menggunakan bahasa formal dalam linguistik. Untuk jenis laporan yang kelima adalah laporan yang berdasarkan maksudnya. Yang pertama adalah laporan informatif. Untuk laporan informatif adalah laporan yang berguna untuk memberikan informasi bagi pembacanya. Yang kedua adalah laporan rekomendasi. Adalah laporan yang berisi tentang informasi tentang pendapat atau penilaian dari si pelapor. Yang ketiga adalah laporan pertanggungjawaban. Adalah laporan yang ditulis dalam bentuk teks untuk melaporkan sebuah kegiatan. Yang keempat, laporan analisis. Adalah laporan yang berisi tentang informasi dan analisa serta berisi tentang rekomendasi. Yang kelima ada laporan perkembangan. Adalah laporan yang berisi tentang perkembangan atau tahap yang telah dicapai. Yang keenam ada laporan studi kelayakan. Adalah laporan untuk mengambil keputusan suatu proyek yang dijalankan. Untuk sistematika laporan berisi tentang pendahuluan, isi dan pembahasan, serta penutup. Selanjutnya untuk tata cara penyusunan laporan, yang pertama tahap persiapan, yang kedua pengumpulan dan penyajian data, yang ketiga sistematika laporan, dan yang keempat penulisan laporan.